Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan perkenankan menjadi bagian dalam kehidupan hari ini. Mari bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yosua, pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan, Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang. Tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang, Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Perjalanan bangsa Israel menaklukkan bangsa-bangsa di tanah perjanjian sudah memasuki bagian akhir. Yosua kemudian memanggil orang Ruben, orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah, yang merupakan pahlawan yang gagah perkasa, di mana merekalah yang membantu saudara-saudara mereka, bangsa Israel, untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain di tanah perjanjian. Kesetiaan atau sikap mereka untuk menolong saudara-saudara mereka bukanlah didasari sentimen emosional, namun menurut Yosua, itu disebabkan karena kepatuhan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Yosua memuji kesetiaan mereka. Mereka telah setia menjalankan janji mereka. Mereka juga telah diberkati dengan kekayaan yang sangat banyak. Dalam perpisahan ini Yosua menegaskan apa sesungguhnya yang penting untuk dipelihara oleh orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Bukan harta kekayaan yang banyak, bukan pula tanah yang menjadi hak warisan mereka, tapi yang terpenting adalah kesetiaan, melakukan segala perintah dan hukum yang diwariskan dari zaman Musa kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ada catatan yang menarik yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Sikap orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu telah memberikan sebuah pemahaman penting bagi kita, yaitu sikap yang bersedia bahkan berkorban dengan meninggalkan tempat tinggal mereka di sisi timur Yordan untuk saudara-saudara mereka, pada dasarnya dibangun dari sikap hidup yang taat kepada perintah Tuhan. Hal ini penting. Mengapa? Dalam menjalani kehidupan, sebuah relasi bisa dibangun dengan mudah. Namun untuk mempertahankan itu membutuhkan perjuangan. Terkadang ikatan persaudaraan hanya diartikan jika memiliki kepentingan yang sama atau karena ikatan primordial, di mana ada kesamaan tradisi, adat istiadat, atau kepercayaan. Persoalannya, jika relasi itu dibangun karena hal-hal tersebut, sangat mudah untuk dihancurkan atau sangat mudah untuk memutuskannya. Politik adu domba misalnya pernah digunakan untuk menghancurkan kehidupan bangsa ini. Jadi apa yang perlu kita evaluasi?
sederhana. Apa dasar relasi atau hubungan kita dengan sesama atau pasangan kita? Jika itu didasari karena ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah, maka hari ini kita pasti bersyukur sebab kita telah memiliki sebuah relasi dengan sesama, bahkan pasangan kita yang bisa kita jaga. Jika kita membangun relasi itu karena ketaatan dan kesetiaan kepada perintah Tuhan, maka kita tidak akan pernah berhitung, bahkan bersedia berkorban untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Bahkan kita tidak pernah berhenti untuk terus mengasihi apapun yang terjadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami hidup di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Berikan kami kemampuan agar kiranya ketika kami menjalin relasi kami dengan orang lain, dengan sesama kami mampu untuk dapat bersikap dengan taat dan setia terhadap firman Allah, sehingga hubungan kami dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang terdekat dengan kami, adalah hubungan yang mendatangkan berkat Allah dan menyatakan bagaimana kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.